semua, Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Aku Murid Yesus yang Setia. Saatnya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Las Rohaku Lau Mamuji. Musik. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa, semua lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami puji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan kami anugerah serta penyertaan yang selalu Engkau berikan terkhusus buat kami anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hari ini kami datang beribadah memuji Engkau, menaikkan doa dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap ibadah kami, pujian kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang taat, yang setia, mengikut dan mempercayai Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Tuhanku Yesus. Musik. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu titah ketiga dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin.
Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hai Dunia Gembiralah. Musik. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengampunan dosa. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan Desember, yaitu dari Yohanes 1 ayat 9. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Hai Mari Berhimpun. Musik. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa pengakuan iman rasuli. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang baik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, sembari adik-adik mempersiapkan Alkitabnya. Sekarang kita puji Tuhan, semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Odak Danak Somba de Batata. Musik. Odak
Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah minggu yang baik. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab kita minggu ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih ya Bapa, untuk hari ini kami beribadah dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajari kami agar kami dapat mengerti, memahami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku terkasih, firman Tuhan cerita Alkitab kita pada minggu ini tertulis dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Adik-adik sudah buka di rumah Alkitabnya ya? Kita baca bersama dari ayat 45, perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. 1, 2, ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian bunyinya. Anak-anakku yang baik, hari ini kita belajar firman Tuhan dari perumpamaan Tuhan Yesus tadi tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Adik-adik tahu nggak apa itu hamba? Nah, hamba itu adalah seseorang yang bekerja untuk tuannya. Nah, jadi seorang hamba harus setia melakukan apa yang diperintahkan tuannya. Nah, Yesus memberikan pengajaran tentang siapa saja orang yang bisa masuk ke sorga itu. Siapa yang bisa masuk ke sorga? Nah, Yesus mengajari kita dari perumpamaan ini. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Yesus bilang, kalau hamba yang baik itu, dia itu setia, bijaksana. Jadi mau tuannya ada atau tidak, hambanya itu selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dia bekerja tidak hanya saat ada tuannya saja, tapi dia selalu bekerja dengan penuh tanggung jawab. Karena hambanya ini, dia baik dan setia melakukan pekerjaan yang diperintahkan tuannya. Karena dia baik, tuannya pun baik kepadanya. Tuannya memberikan semua yang dimiliki oleh tuannya itu kepada hambanya. Dia kasih semua. Jadi kalau hambanya baik, tuannya juga akan baik. Nah, lalu ada hamba yang jahat, kata Tuhan Yesus di perumpamaan ini. Hamba yang jahat itu sangat jauh berbeda dengan hamba yang baik. Kalau tadi hamba yang baik, mau ada tuannya atau tidak dia bekerja. Kalau hamba yang jahat itu dia suka bermalas-malasan kalau tuannya tidak ada. Dia hanya mau bekerja kalau dilihat tuannya saja. Biar dibilang dia rajin bekerja gitu. Tapi kalau tuannya pergi, nggak ada tuannya di situ, hambanya itu suka berbuat jahat kepada hamba-hamba yang baik. Dia suka memukul, suka membuli, suka mabuk-mabukan. Dan kalau tuannya tiba-tiba datang dan tahu perbuatan jahat hambanya itu, maka tuannya itu akan marah. Tuannya itu akan menghukum hambanya yang jahat itu. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tadi, antara hamba yang baik dan hamba yang jahat, siapakah yang nanti bisa masuk surga?
ya sudah pasti hamba yang baik akan masuk surga. Dan hamba yang jahat akan dihukum oleh Tuhan. Kalau begitu, siapa adik-adik yang mau jadi hamba yang baik? Tunjuk tangan. Iya, pasti kita semua mau jadi anak yang baik. Semua anak-anak sekolah minggu mau jadi hamba yang baik kan? Kalau begitu adik-adik harus menjadi anak baik, menjadi anak yang rajin, anak yang taat kepada firman Tuhan. Lalu menjadi anak baik itu seperti apa? Ya, bukan hanya dilihat orang lain supaya dia bisa dipuji, oh dia anak yang baik. Padahal kalau tidak dilihat dia suka memukul temannya, suka membuli temannya. Itu bukan anak yang baik, itu namanya pura-pura baik. Jadi di sekolah, contohnya dia tanpa disuruh membuang sampah, dia membuang sampah pada tempatnya, nggak harus disuruh. Dia kalau di sekolah tidak suka mengejek temannya, tidak suka membuli temannya. Ya anak-anak hati-hati, jangan suka membuli-buli teman ya. Nanti anaknya bisa nangis, bisa trauma. Anak yang baik selalu mau membantu temannya, bukan membuli. Tapi dibantu temannya yang nggak pintar mengerjakan PR, dibantu mengerjakan PR. Yang tidak bawa bekal dari rumah, dikasih bekalnya. Mamanya tadi buat dia bekal, dibagi. Kalau ada temannya yang sakit, didoakan temannya yang sakit. Nah, anak yang baik itu mau membantu orang tuanya juga mengerjakan pekerjaan di rumah. Bukan terus harus disuruh-suruh mamanya, itu pun kalau mau disuruh kan. Ini kalau dibanguni aja susah, bangun gitu. Malas-malasan melawan lagi, itu bukan anak baik. Menjadi anak yang baik itu adalah anak yang nurut sama orang tua, mau membantu orang tuanya. Menjadi anak yang baik itu yang selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka ketika kita menjadi anak yang baik, kita akan dapat hadiah yang besar dari Tuhan. Apa itu hadiah yang besar dari Tuhan itu? Yaitu surga. Nah, adik-adik, siapa ini dapat hadiah Natal tahun ini? Senang nggak dapat hadiah Natal? Senang kan? Apa saja hadiah Natalnya? Mungkin dapat door prize di perayaan Natal, sekolah minggu, begitu. Ada dapat kotak pensil, bisa dipakai sekolah nanti ya. Ada yang dapat buku bacaan. Wah, hebat. Nanti dibaca di rumah ya. Ada yang dapat apa lagi adik-adik kado Natalnya? Senang nggak ya? Pasti senang dong Inang, pasti senang. Tapi yang paling senang hadiah yang kita terima adalah Yesus Kristus sudah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita supaya kita bisa masuk surga nanti. Itu hadiah kita terbesar. Kita merayakan Natal, merayakan Yesus yang sudah lahir. Itu kado terbesar dan kado terindah bagi kita. Kalau kita sudah menerima kado itu, maka jadilah anak-anak yang baik. Karena anak yang baik akan mendapatkan upah hadiah yang paling besar dari Tuhan, yaitu surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku sekalian. Selamat hari Minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajarkan kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang rajin, yang taat kepada orang tua kami, yang selalu takut akan Tuhan, takut untuk melakukan yang jahat, takut untuk melakukan yang tidak baik. Dan kami menjadi anak-anak pembawa berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, bagi orang tua kami, bagi teman kami, bagi guru-guru kami di sekolah dan sekolah minggu, kepada siapapun orang di sekitar kami. Karena itu, tolonglah kami Tuhan, anak-anak yang masih kecil ini, agar kami selalu menjadi anak pembawa berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Adik-adik yang baik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Pekerja Kristus yang Mulia. Musik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, syalala, Yesusku luar biasa. Syalala, Dia Raja segala raja. Syalala, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. Syalala, aku dipakai olehnya. Syalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik yang baik, ibadah kita sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua adik-adik yang sudah mengikuti ibadah kita. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.